selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya, di rumah ada sehat-sehat aja. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Nah, di ibadah hari ini kakak ditemenin sama Afed, Rahel, Grace, dan Carla. Kita akan sama-sama muji Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita yang pertama, How Great Is Our God. Tuhan, tiba saatnya kami mau memulaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian kita yang berikutnya, yaitu ada satu sobat yang setia. Aku
Karena itu kita bersyukur dan bersukacita menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan lagu pujian kita yang selanjutnya, Setinggi Tinggi Langit dan Happy Ya Ya Ya. Siapkan hati kita akan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di basarnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Ya, halo anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kepemilikan. Nah, ada di layar yaitu tentang kepemilikan terdapat di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Ada itu ambil Alkitab, kita baca ayat 1-nya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berbuat setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan Mikani bin Zaki bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya udah, ayat 1 aja kita belajar dulu. Di sini kita Tuhan bilang di dalam Alkitab bilang umat Israel sudah berubah setia. Dia melakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Ayat sebelumnya pada pasal 6 itu bahwa Yosua menyuruh orang Israel untuk
menyerang kota apa? Yeriko. Ada yang tahu bagaimana cara Yosua menyerang kota Yeriko? Yaitu mengelilingi kota Yeriko berapa kali? 7 kali. Dan waktu pertama, hari pertama dikelilingi sekali. Kemudian hari kedua sampai hari ke-6 itu 1 kali. Kemudian pada waktu hari yang ke-7 itu mereka mengelilingi selama 7 kali. Kemudian tembok Yeriko roboh dan orang Israel disuruh menjarah semua yang di kota Yeriko. Barang-barang semua diambil, orang tua, anak-anak semua dibunuh. Tetapi apa yang Tuhan larang? Yaitu Tuhan suruh mereka jangan mengambil barang yang telah dikhususkan untuk Tuhan. Coba anak-anak baca pada Yosua pasal 6 ayat yang ke-17. Yang 17 ya. Yosua pasal 6 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan kota itu isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan Sunda itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu ambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. iya. Dan waktu itu Yosua disuruh untuk memusnahkan orang Yeriko. Waktu mereka memusnahkan, Tuhan bilang jangan mengambil barang dari yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi ada yang diselamatkan tadi siapa? Rahab serta orang-orang yang di dalam rumah Ahab itu diselamatkan oleh Yosua karena dia membantu orang Israel dalam pengintaian. Kemudian tanpa sepengetahuan dari Yosua, ada yang mengambil, ada yang mencuri. Ada yang sudah tahu tak? Ada yang sudah tahu siapa yang mencuri barang di dalam cerita ini? Belum. Iya. Dan waktu itu ada yang mencuri, ada yang mengambil barang dari yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Setelah Yosua menyerang kota Yeriko, mereka menang dan Yosua menyuruh lagi menyerang kota Ai. Kota apa namanya? Ai. Iya, menyerang kota Ai. Sebelum mereka menyerang kota Ai, mereka mengirim 2 utusan. Mengirim utusan ke kota Ai, dan setelah mereka mengintai, rupanya kota Ai katanya tidak terlalu besar. Kota Ai itu kecil, lebih kecil dari kota Yeriko. Dan penduduknya di sana dikatakan juga sedikit. Pasti tentaranya juga sedikit ya, betul nggak? Iya, tentaranya juga sedikit. Pasti dengan gampang mereka akan mengalahkan orang apa tadi? Orang apa? Orang Ai. Pasti mereka akan dengan gampang. Dan waktu itu pengintai bilang, tidak usah banyak-banyak kirim pasukan ke sana, cukup 2.000 atau 3.000 aja, pasti kita akan menang. Kemudian dikirimlah oleh Yosua. Dikirim Yosua 3.000 orang untuk merebut kota Ai. Waktu mereka dengan pasukan pergi menyerang kota Ai 3.000 orang, waktu itu mereka lari dari kota Ai karena orang Ai datang untuk menyerang balik orang Israel. Kenapa? Karena ada yang tahu? Belum. Oke. Kemudian mereka
mereka pulang, rupanya orang Israel juga ada yang mati, tentaranya, prajuritnya ada yang mati, ada 30. Dikatakan di dalam firman Tuhan ada 36 orang yang mati terbunuh oleh orang-orang Ai. Kemudian Yosua tentaranya pulang, Yosua sebagai pemimpin dia merasa sedih, merasa malu, dia kecewa kepada tentaranya. Kenapa begini? Kemudian dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya kami tidak usah menyeberang Sungai Yordan, tetapi kami di seberang sana aja, di seberang Sungai Yordan saja, tidak usah menyeberang, supaya kami tidak dimusnahkan di sini. Nanti kalau mereka tahu kami kalah dari orang Ai, mereka akan menyerang kami dan kami semua musnah. Kemudian Tuhan bilang sama Yosua, bukan mereka kalah bukan karena mereka tidak ada Tuhan, tetapi mereka melakukan ada dosa. Apa yang mereka lakukan tadi? Ada orang yang mencuri, mengambil barang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ini Yosua tidak tahu kan? Yosua tahu nggak siapa? Belum tahu. Kemudian Tuhan bilang tuh, tapi Tuhan sudah tahu siapa yang mencuri, karena Tuhan itu bisa melihat kita di mana saja kita berada. Tuhan itu bisa melihat, walaupun anak-anak sekolah minggu sembunyi di bawah, di dalam rumah, di tempat yang tersembunyi, Tuhan tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, nama orang yang mencuri ini namanya Akan, dan dia mengambil barang yang dari Yeriko tadi, mengambil barang dari Yeriko. Nah, itu dia mengambil barang dan disembunyikan di dalam kemana dan ditaruh di bawah tanah. Kemudian dia kira tidak ada yang melihat, dia kira, wah, aku ambil, aku simpan, kan tidak ada yang lihat. Yosua tidak lihat, kawan saya tidak ada lihat, saya simpan aja, nanti saya bisa pakai, saya bisa gunakan. Tapi tadi tante bilang siapa yang lihat? Iya, Tuhan yang melihat. Akibat dia melakukan gini, seluruh tentara Israel mengalami kekalahan. Tadi waktu menyerang kota Ai dia kalah. Nah, Yosua menyuruh mengambil si Akan ini untuk datang. Dia bersama dengan anak laki-lakinya, anak perempuannya, ternak-ternaknya. Bahkan kalau di zaman Israel ini, rumah dikatakan tenda, karena tenda itu bisa dicabut ke sana ke sini, dan akan menyimpan barang curiannya di dalam. Dia ada lubangnya kan? Lihat nggak? Dia di situ dia ambil barang-barangnya. Dia mengatakan kepada Yosua, dia memang berdosa, dia sudah mengambil barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Dan itu ada baju, dia bilang, saya menginginkannya, saya mau baju itu. Saya melihat baju itu sangat cantik, sangat indah, mungkin mahal. Jadi saya kepengen memilikinya. Kemudian ada uang perak dan ada emas. Mereka si Akan ini mau supaya barang itu jadi miliknya dengan cara dia mencuri. Tetapi bagus tidak begitu? Tidak. Tuhan tidak suka seperti itu. Perbuatan Akan ini menjadi jerat bagi orang Israel. Mereka tidak bisa menang atas perang yang dilakukannya. Kemudian karena begitu, Akan ini dibawa kepada Yosua, anaknya, semuanya yang tante bilang tadi, dibawa ke lembah dan
dilempar pakai batu kakak sampai mati. Nah ini akannya dilempar sampai mati, apa nggak dari gambarnya? Iya, dilempar sampai mati, barang-barangnya dibakar dengan api, dan itu hukuman terhadap akan yang melakukan apa tadi? Dia apa? Iya, mencuri. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, yang baik yang di rumah, baik yang di sini, kita jangan mengambil barang orang lain. Kita jangan mencuri, apalagi kita mengambil barang dengan mencuri. Kalau mengambil barang, permisi saya mau ambil nggak apa-apa. Kalau mencuri, Tuhan larang. Akibatnya apa? Kalau kita mencuri, pasti orang tua kita akan marah. Kemudian kalau kita lakukan dengan orang lain, orang tua kita akan malu juga kan? Ih, anak siapa ya? Anak si Topu itu suka kayak gitu. Bagus nggak? Itu malu nggak orang tuanya? Ih, malu. Kemudian kita juga kalau kedapatan mencuri, kita akan dikucilkan sama teman-teman kita. Kita dijauhi dari teman-teman kita. Gak usah main lah sama dia. Dia itu suka mengambil barang kita. Kita gak usah main sama dia. Itu akibat dari suka mencuri atau mengambil barang orang. Jadi Tuhan tidak suka kita anak-anak sekolah minggu. Tante yakin, tante percaya bahwa anak sekolah minggu itu semua baik-baik. Semua takut akan Tuhan, melakukan yang benar dan tidak mencuri. Karena mencuri itu dilarang oleh Tuhan. Nah, mencuri itu di dalam hukum Tuhan itu adalah perintah yang keberapa? Perintah yang ke-8. Nah, tiba saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 20. Yuk baca Keluaran pasal 20. Ayat yang ke-15. Sudah dapat? Sudah. Yuk kita baca sama-sama. Satu dari Keluaran, bacanya dari Keluaran. Keluaran 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Anak-anak yang di rumah juga ikut kita sama-sama baca Keluaran pasal 20 ayat 15. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Ya, pelajaran hari ini yaitu perintah yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Masih ingat perintah dari pertama sampai ke-8? Yang pertama yuk, siapa? Apa perintah pertama? 1. Yuk. Halo. Anak-anak sekolah minggu. Pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormati ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina, 8, jangan mencuri. ya. Kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Pelajaran hari ini tentang kepemilikan. Kita belajar supaya kita tidak mau barang orang lain. Kita harus belajar supaya kita anak-anak sekolah minggu tidak mencuri, tetapi kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita selesai firman Tuhan hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersama dengan anak sekolah minggu, baik yang di rumah maupun di sini Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Bukan saja kami mendengar Tuhan, tetapi kami menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami hari ini belajar tentang kepemilikan Tuhan, biarlah kami boleh mencukupkan diri kami dengan segala apa yang kami punya Tuhan. Kami tidak mau, tidak mengambil barang orang lain dengan mencuri ya Tuhan, tetapi kami mau belajar dalam kehidupan kami ini mengasihi Engkau, turut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat anak-anak sekolah minggu yang hadir di sini maupun di rumah. Kau memberkati mereka semua.
memberkati orang tua mereka juga, dan kami semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak sekolah minggu, selamat pagi. Oke, kakak akan pandu adik-adik untuk aktivitas minggu ini ya. Untuk anak kelas kecil akan dapat satu lembar kayak gini. Ya, oke, nampak ya. Di sini ada tangan, nah di sini ada gambar orang sama meja makan. Oke, yang pertama minta bantuan papa mamanya, abang atau kakak untuk motong gambar tangannya ini. Nih, gambar tangan dipotong sesuai dengan garis berbentuk tangan ya. Habis itu dipotong yang sebelah sini. Potong. Nah, sudah dipotong, habis itu adik-adik semua bisa warnai gambar orangnya, meja dan makanannya diwarnai ya. Habis itu tangannya tadi itu ditempel ke orangnya. Ini kan di tangannya ada silang kan, ada tanda X. Di orangnya juga ada tanda silang nih. Tuh di sini. Tuh. Boleh tujuannya untuk disambungin biar bisa digerakin kayak gini. Ya, ini tangannya bisa digerakin nih. Tuh, bisa digerakin. Bisa digerakin tangannya. Boleh pakai jarum pentul, boleh pakai peniti juga boleh. Tapi kalau kakak pakai hektar. Hektar nanti dibengkokin di belakang kayak gini. Yang penting dia terhubung dan dia bisa digerakin. Oke, itu untuk anak kelas kecil. Selanjutnya untuk anak kelas sedang. Anak kelas sedang akan dapat 2 lembar. Itu yang satu ada yang depannya aja, yang belakangnya kosong. Yang satu lagi depan belakang. Oke. Nah, nanti kalian akan buat buklet di sini. Nah, nanti cari sambungan halamannya. Jadi, misalnya yang ini. Sambungan halamannya. Di sini dibilang guru berkata, jika kamu kehilangan pensilmu, kamu tidak boleh pergi bermain. Nah, ini satu halaman. Berarti ini bagian depan sama ditempel di belakangnya yang ini. Nih. Habis itu nanti dijadikan buklet, dilipat. Yang sisi kosong, yang di depan yang kosong. Nanti jadinya gini. Ya, ada bentuk buklet. Dah, jadinya gini. Nah, ini tadi halaman tengahnya. Yang ini halaman depan. Nih, halaman depannya. Kamu menemukan tas di jalan dengan uang di dalamnya. Seperti ini ya. Tuh. Nanti semuanya, adik-adik semuanya ini gambar-gambarnya semua di halamannya diwarnain semua. Diwarnain yang ini juga. Nah, sesudah diwarnain di bagian depan yang kosong ini tulis ayat hafalannya, ayat hafalan yang tadi. Ya. Yang jangan mencuri tadi ditulis di sini, diwarnain juga boleh. Digambar bagus-bagus. Oke, itu untuk anak kelas sedang. Yang terakhir adalah untuk kelas besar. Kelas besar akan dapat 1 lembar seperti ini. Nah, tugasnya kelas besar. Nah, ini kan ada lingkaran dengan huruf-huruf nih. Nah, di bawahnya ada garis-garis kosong. Nah, yang pertama ini dimulai dengan hurufnya yang ada di tanda panah, yaitu huruf G. Tulis di sini G. Nah, selanjutnya kalian pilih huruf yang diloncatkan 3 kata searah dengan jarum jam. Contohnya, tadi kan awal di G nih. Dari G, loncat 3. 1, 2, 3. O, tulis sudah G, O di sini. Habis itu loncat 3 lagi. 1, 2, 3, D. Sudah O, D jadinya G, O, D jadinya God. Oke. Nah, ini semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Temukan semua kata-kata kosong ini di sini. Searah jarum jam dengan loncatan 3 kata. Oke, itu aja untuk aktivitasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.